Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang is the best. Hai anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini kita belajar tematik tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari mengenai wawancara. Nggak asing tentang kata wawancara? Ya, karena di kelas 3 semester 1 kita sudah mempelajarinya. Review kembali anak-anakku. Perhatikan gambar ini. Ada orang yang melakukan wawancara disebut apa? Oke, hebat, pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut apa? Ya, hebat sekali, narasumber. Buka buku pena kalian 4A halaman 127. Kita bahas kembali mengenai pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jika kita ingin mengetahui suatu peristiwa atau tentang sesuatu hal, seumpama saudara kita atau ayah kita membudidaya lele, membudidaya tanaman aglonema yang sekarang mahal ya, kita bisa melakukan wawancara. Kemudian ada peristiwa seumpama kemarin tentang kejadian kebakaran atau tentang kecelakaan, kita juga bisa melakukan wawancara. Orang yang mewawancarai tadi disebut apa? Pewawancara. Kemudian orang yang diwawancarai disebut adalah narasumber. Ingat anak-anakku, ada wawancara itu dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada juga wawancara yang dilakukan satu narasumber. Kalau satu narasumber itu dinamakan wawancara tunggal. Perhatikan gambar ini. Namanya pewawancara ya, orang yang melakukan wawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Anak-anakku, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk apa? Sebelum melakukan, kita mau menentukan topik. Tujuannya adalah memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kita menentukan topik wawancara itu berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Jadi aku ingin mengetahui bagaimana membudidaya lele. Kita sudah menentukan topiknya. Kita bisa memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan nanti ketika wawancara. Setelah kita menentukan topik, kita membuat daftar pertanyaan. Kemudian setelah kita menentukan topik, membuat daftar pertanyaan, kita harus yang utama itu kita harus menentukan narasumber yang diwawancara sesuai topik itu ya. Narasumbernya berarti seumpama kita membudidaya peternak lele, kalau membudidaya aglonema petani aglonema, seperti itu narasumbernya ya. Mengetahui bagaimana meningkatkan siomay, berarti kita bertanya ke pedagang siomay. Kemudian saat wawancara, hal-hal. Jadi ketika sebelum wawancara kita melakukan hal tadi, menentukan topik, menentukan daftar pertanyaan. Jadi kita itu membuat dulu daftar pertanyaan itu. Kemudian kita harus menentukan narasumber yang sesuai topik itu. Setelah itu hal-hal yang ketika kita melakukan wawancara, pertama itu kita memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak atau Ibu, atau Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arum, seumpama saya dari siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Karanganyar ini mendapatkan tugas wawancara bahasa Indonesia untuk mempertanyakan bagaimana membudidaya lele, bagaimana membudidaya tanaman aglonema, seperti itu. Jadi kita
ibaratnya kula nuwun dulu, kalau kita mau masuk rumah kita itu permisi terlebih dahulu, sehingga yang narasumbernya senang ketika kita melakukan wawancara. Kemudian kita mengajukan pertanyaan yang jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketika pertanyaan yang kita ajukan itu kita menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami narasumber. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengajukan pertanyaan pasti dijawab narasumber ya. Kita mencatat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang terakhir yaitu mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Lah, ini ketika narasumber, anak-anakku harus diperhatikan ini. Ketika narasumber memberikan jawaban, kita itu tidak boleh menyela, itu sikap kita itu tidak boleh menyela narasumber saat memberikan penjelasan dari pertanyaan kita ketika wawancara. Hal apa yang harus diperhatikan saat wawancara? Tadi anak-anakku yang dijelaskan Bu Guru. Tapi poin yang penting itu pertanyaan yang diajukan tadi menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Penampilannya dan sikapnya saat melakukan wawancara harus santun. Baik, cara membuat pertanyaan wawancara. Buka buku kalian halaman 157. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara itu bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya dengan menggunakan kalimat tanya. Ya, masih ingat kalimat tanya apa saja? Yang pertama, apa? Apa itu berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara atau menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya topik cara merawat hewan peliharaan. Pertanyaannya gini, apa hewan yang Bapak pelihara? Seperti itu. Apa tanaman yang Bapak pelihara ini namanya? Seperti itu bisa. Yang kedua, berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya pertanyaan, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang nomor 4, di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Di mana ya? Contohnya di mana Bapak membeli makanan hewan? Seperti itu. Nomor 5, kapan berfungsi menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nomor 6, mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, 7, kata tanya bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Seperti itu. Kemudian buka halaman 164. Kita melakukan praktek wawancara sederhana. Tadi kan wawancara itu bertujuan untuk apa? Memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Jadi untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang belum kita ketahui. Kemudian wawancara juga dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Kamu sudah mempelajari tentang wawancara. Ayo ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Sebelum melakukan wawancara, perhatikan cara membuat pertanyaan yang baik. Tadi daftar pertanyaan, langkah-langkah wawancara tadi. Harus tahu pertama itu kita itu memperkenalkan diri menggunakan bahasa yang santun. Kemudian itu membuat daftar pertanyaan, di mana pertanyaannya itu kita buat dengan kalimat efektif. Kemudian itu yang ketiga itu adalah mencatat jawaban dari narasumber. Sikap kita itu tidak boleh menyela ketika narasumber itu memberikan penjelasan. Yang
terakhir itu mengakhiri dengan baik, mengakhiri dengan santun, bahasa yang santun, serta hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Kita sudah mempelajarinya. Baik-baik anak-anakku, materi wawancara cukup sampai di sini dulu. Buka buku pena kalian halaman 158, silahkan mengerjakan tugas. Itu ada gambar apa? Budidaya tanaman stroberi. Tugasnya buatlah daftar pertanyaan wawancara sesuai gambar tersebut. Jadi membuat daftar pertanyaan saja, yaitu yang dari umum tadi, dari apa tadi nggih. Kemudian hasilnya difoto, dikirimkan di tugas kelas Google Classroom. Kalau belum paham silahkan kalian tulis di komentar ataupun japri. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.